Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkan lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana ini adalah detik-detik terakhir episode dari sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya pastinya akan semua terbongkar ya. Yang dimana saat ini Bu Ira pun ternyata sengaja mengajak Vano untuk berbicara hanya empat mata saja. Karena saat ini Bu Ira ingin memastikan kepada Vano apakah Vano tersebut memang benar-benar mencintai Clara atau hanya sekedar menggertak dirinya saja. Dan saat itu juga Vano mengatakan jika saat ini Vano pun sudah mengetahui sebentar lagi Clara akan sembuh dan dirinya pun tidak menghiraukan hal itu karena dirinya menikahi Clara memang tulus dari dasar hatinya. Bahkan dirinya pun akan menerima semua kekurangan Clara. Yang dimana saat itu Bu Ira pun begitu sangat bahagia, akhirnya Clara bisa sebentar lagi mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang didapatkan oleh Sukma. Dan Vano pun sudah berjanji apapun yang akan terjadi kepada Clara, dirinya tidak akan pernah berubah. Justru dirinya lah yang akan bertanggung jawab tentang semua yang telah terjadi kepada Clara. Karena dirinya masih saja merasa bersalah dan dengan cara itulah Vano pun bisa menebus semua kesalahannya. Dan memang Vano pun benar-benar mencintai Clara serta begitu sangat menyayangi Bara. Walaupun dirinya mengetahui jika Bara adalah anak dari ponakannya tersebut, namun itu tidak menyurutkan bagi Vano untuk mengurangi kasih sayangnya kepada Bara. Yang dimana saat ini Clara pun benar-benar sangat terkejut ketika dirinya mendengar siaran di acara TV, yaitu dimana mengatakan jika saat ini Fritz sedang menjadi buronan ya guys, alias DPO. Yang dimana saat ini Clara pun benar-benar merasa menyesal karena bukan dirinya lah yang langsung menjebloskan Fritz ke penjara. Dan saat itulah dirinya pun baru teringat jika dirinya sudah sembuh total, maka dirinya lah yang akan menjebloskan Tante Yola ke penjara juga dengan tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti apa yang saat ini sedang dialami oleh Fritz, maka Tante Yola pun harus merasakan apa yang telah dirasakan oleh Clara. Karena dirinya tidak mau jika Tante Yola terus-menerus hidup dalam kebahagiaan sementara dirinya pun harus merasakan penderitaan. Dan dirinya berjanji dirinya lah sendiri yang akan menjebloskan Tante Yola ke penjara, karena hal itulah yang bisa membuat Clara pun semakin puas. Dan Clara pun semakin tidak sabar lagi menunggu detik-detik di mana dirinya akan membuka perbannya tersebut. Dan di hari itulah dirinya akan begitu merasa bahagia ya guys, karena pastinya dirinya sudah bisa melihat begitu bebasnya dunia. Dan dirinya pun bisa melihat betapa terkejutnya Tante Yola melihat kesembuhan Clara. Sementara itu saat ini Tante Yola begitu sangat berdebar-debar karena dirinya melihat di acara stasiun TV mengatakan jika Fritz saat ini menjadi DPO, yang dimana saat itulah dirinya benar-benar merasa begitu sangat kacau. Dan halnya yang dirasakan oleh Bu Nova saat ini, perusahaan setelah ditinggalkan oleh Aksa dan kini beralih menjadi dipimpin oleh Bu Nova, seketika perlahan-lahan pun langsung ambyar alias hancur. Yang dimana saat ini Angga pun kewalahan menanggapi klien-klien mereka yang biasa menjadi langganan di perusahaan Aksa pun kini berubah-ubah menjadi membatalkan seluruh kerjasamanya bersama dengan Bu Nova. Yang dimana hal ini pun membuat Angga pun semakin tidak habis pikir, karena selama perusahaannya dipimpin oleh Bu Nova semua kliennya menjadi pergi dan bahkan mereka pun membatalkan semua proyek kerja bersama dengan perusahaannya tersebut. Namun terlihat saat ini sepertinya Bu Nova benar-benar merasa marah kepada Angga karena dirinya menganggap jika Angga tidak bisa menghandle semua pekerjaannya tersebut. Namun saat ini akhirnya dirinya memutuskan dan mengatakan kepada Angga jika dirinya lah yang akan turun tangan menangani klien-klien yang akan membatalkan kerjasamanya dengan mereka. Dan saat ini Angga pun hanya bisa menuruti semua kemauan Bu Nova karena dirinya kini harus menurut apa yang dikatakan oleh Bu Nova tersebut. Mengingat saat ini dirinya pun begitu sulit untuk bekerja sama bersama dengan Bu Nova karena aturan yang diajarkan oleh Bu Nova pun berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Aksa. Sehingga mungkin itulah yang membuat para klien mereka pun kabur untuk meninggalkan perusahaannya, sehingga satu persatu membatalkan semua proyek pekerjaan bersama dengan Bu Nova. Nah guys, yang dimana saat ini Pak Brata
yang saat itu menonton acara televisi dan melihat jika saat ini Fritz pun masih menjadi buronan ataupun DPO. Namun saat ini terlihat jika Tante Yola benar-benar merasa risih dengan acara televisi tersebut karena dirinya mengira itulah yang membuat mencoreng nama baik Pak Brata, dan sehingga saat itu Tante Yola pun meminta kepada Pak Brata supaya Pak Brata pun bertindak langsung untuk membebaskan anaknya tersebut. Namun saat itu Pak Brata menolak apa yang dikatakan oleh Tante Yola karena dirinya ingin memberikan efek jera terhadap Fritz. Karena dengan cara seperti itu mungkin saja Fritz pun bisa berubah. Dan begitupun di lain sisinya dengan Aksa bersama dengan Sukma, mereka kini sepertinya sedikit demi sedikit sudah mulai merasa lega ya guys. Karena saat ini Fritz sudah mulai menjadi buronan dan menjadi pencarian bagi pihak kepolisian. Setidaknya hal ini pun sudah membuat Sukma pun semakin sedikit lega karena kini dirinya sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa mengganggu hubungannya bersama dengan Aksa. Dan begitupun juga dengan Aksa ya guys, dirinya kini sudah merasa lebih tenang karena kini dirinya sudah melaporkan Fritz dan yang menanganinya pun sudah dari pihak kepolisian. Sehingga sepertinya Sukma pun tidak usah risau lagi dan merasa takut jika nantinya Fritz akan kembali mengganggu hubungan mereka. Yang dimana justru hari ini Aksa pun meminta kepada Sukma supaya mereka pun lebih berbahagia dengan apa yang telah terjadi. Apalagi saat ini Fritz sudah pergi melarikan diri dan tentu saja itu semua tidak akan lolos begitu saja. Yang dimana saat ini kebahagiaan pun terus-menerus dirasakan oleh Sukma ya guys setelah dirinya pun melaporkan Fritz kantor polisi. Yang dimana saat ini Aksa begitu sangat tersenyum bahagia ketika melihat kandungan Sukma pun kini dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebentar lagi mereka berdua pun akan menjadi pasangan suami istri yang begitu sangat lengkap dan juga sempurna dengan kehadirannya seorang anak yang sangat diidamkan oleh Aksa. Yang dimana saat ini terlihat jika Aksa pun benar-benar merasa bahagia karena akhirnya dirinya pun bisa mendapatkan anak dari seorang perempuan yang sangat dibanggakannya tersebut. Dan dibalik kebahagiaan Sukma bersama dengan Aksa saat ini tersimpan penderitaan di antara Fritz dan juga Ujang. Yang dimana saat ini Ujang pun memberitahu Fritz tersebut supaya Fritz pun segera melarikan diri karena kini dirinya pun sudah mendapatkan konfirmasi dari Tante Yola supaya dirinya pun bisa melarikan diri dari tempat ini sejauh mungkin. Yang dimana saat ini Fritz pun ingin melarikan diri ke luar negeri tapi dirinya mengetahui kini dirinya berstatus DPO. Dan ini begitu sangat menyulitkan bagi Fritz untuk pergi tanpa perlindungan dari siapapun. Apalagi saat ini dirinya begitu sangat kesulitan untuk mencari tempat supaya dirinya pun tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Dan saat ini juga Ujang mengatakan kepada Fritz lebih baik Fritz segera melarikan diri sejauh mungkin dari tempat ini karena kini tempatnya pun sudah tidak aman lagi. Dan saat ini Fritz pun begitu sangat kehilangan ide ya guys karena dirinya begitu sangat risih dengan laporan yang telah dibuat oleh Aksa bersama dengan Sukma karena dirinya di sebelumnya tidak pernah mengira jika perlakuannya tersebut kepada Sukma akan berujung seperti ini. Apalagi saat ini Fritz menemukan salah satu warga yang saat itu tengah memegang identitas dari Fritz tersebut yang sengaja dibagikan oleh pihak kepolisian kepada para warga. Dan hal ini pun begitu sangat menyulitkan Fritz untuk lari dari semua ini karena pihak kepolisian kini tengah gencar-gencarnya mencari keberadaan Ujang bersama dengan Fritz. Sepertinya sulit bagi Fritz untuk melarikan diri dari pihak kepolisian tersebut dan ujung-ujungnya dirinya pun pasti akan tertangkap juga. Hal ini pun membuat Fritz semakin stres karena dirinya tidak mau jika sampai dirinya pun harus masuk ke dalam sel tahanan. Namun dirinya pun kesal kepada pihak keluarganya termasuk Pak Brata dan juga Tante Yola. Mereka tidak melakukan pergerakan sama sekali untuk membantu anaknya tersebut. Justru dirinya harus meminta tolong kepada Ujang yang sama juga nasibnya akan menjadi tahanan seperti dirinya. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus di sesi-sesi terakhir dari sinetron Cinta Dua Pilihan. Dan Mimin sarankan juga jangan lupa pantengin terus ya di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.